Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nurkalis dari kelas E semester 4 NPM 18111000154. Di sini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran matematika, yaitu tentang bangun datar. Nah, bangun datar sendiri yaitu bangun datar merupakan suatu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Definisinya sendiri secara rinci ialah suatu bangun yang memiliki bidang rata serta mempunyai dua dimensi, yakni panjang dan lebar, namun tidak mempunyai tinggi dan tebal. Apa aja bangun datar? Apa aja bangun datar itu? Yaitu ada persegi, lalu ada persegi panjang, terus segitiga, lingkaran, jejar genjang, bola ketupat, trapesium, dan layang-layang. Di sini yang akan saya bahas yaitu rumus keliling dan luas dalam bangun datar, yaitu yang pertama dalam mencari keliling dan luas dalam persegi, yaitu rumus keliling dalam persegi yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi, lalu luasnya sisi tambah sisi. Terus persegi panjang, kelilingnya yaitu 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar tutup kurung. Lalu mencari luasnya yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Terus cara mencari rumus keliling dan luas dalam segitiga, yaitu kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi, atau S pangkat 3. Dan luasnya yaitu luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, atau luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Lalu lingkaran kelilingnya yaitu keliling sama dengan 2 kali pi kali r, atau pi kali d. D-nya itu adalah diagonal. Lalu nyari luasnya L sama dengan pi kali r kali r. Pi sama dengan bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Lalu mencari jejar genjang. Keliling dalam jejar genjang ialah K sama dengan 2 kali dalam kurung alas tambah sisi miring tutup kurung. Lalu mencari luasnya yaitu L sama dengan alas kali tinggi. Lalu mencari bola ketupat yaitu kelilingnya sama dengan K sama dengan 4 kali sisi, dan luasnya yaitu L sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Terus mencari trapesium, kelilingnya yaitu K sama dengan sisi alas tambah sisi bawah tambah sisi miring ditambah tinggi. Lalu luasnya yaitu L sama dengan dalam kurung sisi atas tambah sisi bawah dalam tutup kurung dikali T per 2. Lalu mencari keliling dan luas dalam bangun datar layang-layang. Nah, kelilingnya yaitu K sama dengan 2 kali dalam kurung sisi 1 ditambah sisi 2 tutup kurung. Lalu mencari luasnya yaitu L sama dengan D1 dikali D2 per 2. Nah, itulah yang saya jelaskan tentang bangun datar dan juga rumus mencari keliling dan luas dalam bangun datar tersebut. Nah, itulah materi tentang itulah materi tentang matematika yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu agama Islam, yaitu
agama Islam sini saya membahas tentang dua kalimat syahadat. Arti dari syahadat artinya persaksian. Persaksian umat Islam tentang adanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Jika orang di luar Islam ingin masuk agama Islam, orang itu lebih dulu harus bersyahadat. Ia harus bersyahadat di hadapan ulama dan beberapa orang saksi. Orang yang baru masuk Islam disebut dengan mu'alaf. Rukun syahadat ada 4 perkara. Yang pertama, menetapkan zat Allah berdiri sendiri. 2, menetapkan sifat Allah berkuasa. 3, menetapkan Allah berbuat sekendaknya. 4, menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Terus syarat syahadat ada 4 perkara juga, yaitu pertama, memahami arti dan maksud kalimat syahadat. 2, diucapkan dengan lidah dari awal sampai akhir. 3, diyakini dalam hati tanpa ragu sedikit pun. Dan 4, dibuktikan dengan amal perbuatan. Terus yang merusak syahadat ada 4, yaitu mempersekutukan Allah, memperagukan adanya Allah, membantah dirinya diciptakan Allah, terakhir membantah alam ini dan alam ini diatur Allah. Nah, tadi di awal lupa saya bacakan lafaz syahadat bagaimana dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itulah lafaz dua kalimat syahadat untuk orang yang ingin masuk ke agama Islam dan menjadi seorang mu'alaf. Nah, itulah materi singkat tentang dua kalimat syahadat pada pelajaran agama Islam. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu saya ke materi PS, yaitu tentang rumah adat. Nah, rumah adat Indonesia ini memiliki keunikannya tersendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumah adat di Indonesia yang memiliki keunikannya tersendiri. Yang pertama yaitu rumah adat Joglo dari Jawa. Rumah ini memiliki terbagi menjadi beberapa area seperti pendopo, pringitan, dalem, sentong, gendong tangan, dan gendong kiwo. Selanjutnya, rumah adat Kreol Bade dari Aceh. Seperti ini. Rumah ini memiliki cirinya sendiri, yaitu memiliki tangga di depan rumah. Nah, uniknya lagi, anak-anak tangga di rumah ini berjumlah ganjil gitu. Lalu dilihat dari model rumah ini, tingginya sekitar 2,5 sampai 3 meter. Nah, dan di dinding rumah tersebut terbuat dari kayu dan dihiasi oleh lukisan. Dan atapnya sendiri terbuat dari bahan bambu atau enon. Lalu yang ketiga, rumah gadang dari Sumatera Barat. Nah, rumah ini memiliki keunikan juga tersendiri, yaitu yang paling jelas kita lihat dari gambar ini, terletak sangat jelas dari menonjol pada bagian atapnya ya, yang memiliki bentukan seperti tanduk pada ujungnya atapnya. Tuh. Selanjutnya, rumah adat Gawapura Candi Bentar dari Bali. Seperti ini bentuknya. Nah, rumah ini memiliki ciri khas sendiri, yaitu pada setiap bangunan rumah memiliki pura dan gapura.
Nah, itu yang menjadi ciri khas dari rumah adat Bali, rumah adat Gapura Candi Gentar tersebut. Selanjutnya rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, yaitu rumah ini memiliki keunikannya yaitu pada ujung rumah yang memiliki bentuk seperti perahu yang terbuat dari bambu gitu. Nah, rumah ini menjadi ciri khas dari masyarakat Toraja tersebut. Dan di depan rumahnya terdapat tanduk sapi atau tanduk kerbau. Selanjutnya yaitu rumah lamin. Rumah lamin ini berasal dari Kalimantan Timur, yang berasal dari suku Dayak Timur. Nah, ciri khas dari bangunan satu ini adalah berbagai corak ornamen yang terlihat di setiap sisinya. Nah, itulah tentang rumah adat yang memiliki keunikannya tersendiri yang ada di Indonesia. Masih ada lagi jenis rumah adat dan keunikannya masing-masing, dan di sini saya menjelaskan beberapa saja. Tuh. Terima kasih. Itulah tentang materi PS. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Inilah media yang telah saya buat. Baiklah, apakah kalian tahu apakah silsilah keluarga? Silsilah adalah suatu bagan yang menampilkan hubungan keluarga. Di sini saya telah membuat medianya, yaitu dalam keluarga itu pasti memiliki anggota keluarga. Yang pertama yaitu memiliki seorang kakek dan nenek. Lalu ada ibu dan ayah, ada bibi dan paman, dan ada kakak laki-laki, adik perempuan, dan juga adik perempuan, dan seorang sepupu. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini keluarga saya yang telah saya buat pembelajarannya seperti ini. Di sini kakek nenek memiliki 2 orang putri, yaitu seorang ibu dan bibi. Lalu ibu menikah dengan ayah dan memiliki 3 orang anak. Yang pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan, dan 3 adik perempuan. Lalu setelah itu bibi menikah dengan seorang laki-laki yang bisa disebut paman. Lalu bibi dan paman memiliki seorang anak perempuan yang disebut dengan sepupu. Sepupu sini dibilang karena ibu dan bibi memiliki hubungan yang dekat gitu. Jadi anak-anak dari ibu dan ayah memanggil anak dari bibi dan paman yaitu sepupu, dan sebaliknya. Lalu materi jelas singkat tentang keluarga saya atau garis keturunan. Baiklah, inilah selanjutnya materi terakhir, yaitu tentang penjas. Nah, penjas ini saya mengambil tentang bola voli. Bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Olahraga bola voli ini dinaungi oleh FIVB sebagai induk organisasi internasional. Sedangkan di Indonesia, olahraga voli ini dinaungi oleh PBFSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, di selanjutnya akan ada video tentang teknik dasar dalam bermain bola voli di dalam video selanjutnya. Terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan mempraktekkan teknik dasar dalam permainan bola voli. Yaitu di sini saya akan mempraktekkan cara pertama, jenis servis. Jenis servis ini ada 2, yaitu servis atas dan servis bawah. Baiklah,
Di sini saya akan mempraktekkan servis bawah seperti mana. Pertama, posisi tangan seperti ini. Lalu mantulkan bola ke bawah berapa kali aja. Terus tangan kanan mengayunkan tangannya seperti ini. Dan posisi punggung bisa ditendangkan ke depan sedikit saja. Tuh. Yaitu posisi lalu selanjutnya itu servis atas. Servis atas sama seperti tadi, tapi pukulan pada tangan kanan diayunkan ke atas dan tenaganya ditaruh di tangan kanan ya, untuk memukulnya agar keras. Seperti ini. Kita bola untalkan dulu ke atas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang teknik cara passing. Di sini saya dibantu oleh rekan saya untuk melakukan passing. Nah. Smash di sini lihat saja ya. Nah, itulah teknik dasar yang dapat saya jelaskan dalam permainan bola voli. Itulah beberapa materi pelajaran yang telah dapat saya jelaskan secara singkat. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat dipahami, insya Allah. Dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan kata, ucapan kata maupun lisan. Saya ucapan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.